Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua masih bisa bertemu di dalam renungan pagi ini. Masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup kita hari ini. Kita menyadari kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat berkat yang Kau siapkan bagi kami semua. Pagi hari ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berilah telinga dan hati seorang murid agar bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kemenangan. Diambil dari Roma 8 ayat 35-39. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mendengar kata kemenangan, maka kita pasti sangat setuju bahwa itu adalah sesuatu yang didamba-dambakan oleh setiap manusia. Kemenangan menimbulkan rasa senang, puas, bahkan bangga atas segala pencapaian diraih. Dan kemenangan identik dengan mendapatkan pujian dan tepuk tangan dari banyak orang. Sebaliknya, kekalahan adalah sesuatu yang memiliki makna yang berlawanan dengan kemenangan tersebut. Karena kekalahan akan menimbulkan rasa kecewa, malu, terhina, sakit hati, sengsara, dan lain-lain. Tidak seorang pun ingin mengalami kekalahan. Semua orang inginnya menang. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menonton pertandingan final sepak bola antara Indonesia lawan Thailand. Saat menonton pertandingan final tersebut, harapan saya adalah kemenangan. Tetapi kenyataannya Indonesia kalah 4-0 dari Thailand. Setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk tidak menonton pertandingan tim Indonesia berikutnya. Rasa kecewa, trauma masih ada, karena saya nggak mau melihat kekalahan itu terjadi lagi untuk tim Indonesia. Melihat kekalahan saja kita nggak mau, apalagi mengalami kekalahan tersebut, pasti lebih menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan di dalam Tuhan berbeda. Banyak orang percaya yang menafsirkan kemenangan hanya sebatas kemenangan di dalam pengertian jasmani saja. Misalnya sembuh dari sakit penyakit, keuntungan berlipat di dalam usaha, kenaikan jabatan, pulih dari segala kesulitan hidup, dan lain sebagainya. Hal ini tidaklah salah, karena Tuhan juga rindu memberkati dan memberikan kemenangan atas umatnya di area jasmani. Namun, apakah kemenangan itu hanya pengertian yang berkisar hal-hal yang bersifat jasmani saja? Kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus adalah kehidupan yang mampu menang dengan hal-hal yang bersifat rohani juga, seperti menang atas dosa. Yang dimaksud menang atas dosa bukanlah sebuah kehidupan yang bebas dan steril dari dosa tersebut, namun kehidupan yang sanggup mengatasi apa yang ditawarkan dan diiming-imingkan oleh dosa dan memilih mengikuti kehendak Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Oleh sebab itu, mari kita sadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah bukan saja mengalami kemenangan jasmani ketika segala kebutuhan atau pergumulan kita dipenuhi, namun juga kemenangan rohani ketika kita mampu mengatasi segala godaan dosa dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam rencana Tuhan. Jangan kita hanya mengejar kemenangan jasmani saja. Tuhan mau kita juga mengalami kemenangan-kemenangan rohani yang bersifat kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Kaulah Allah yang menyediakan segala kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Bukan saja kemenangan jasmani, tetapi juga kemenangan rohani yang bersifat kekal Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kemenangan-kemenangan yang telah kami terima. Pagi hari ini kami juga mau menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami.
Hidup kami diberkati untuk jadi sama berkat buat banyak orang. Kami terima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.